Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang query lanjutan. Pokok bahasan kita adalah subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam clausal form, ekspresi saklar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan clausal with. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, kita mahasiswa diharapkan untuk bisa menulis subquery dengan banyak kolom, bisa menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai nol, dapat menulis subquery dalam clausal form, dapat menggunakan scalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, dapat melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menggunakan operator axis dan non axis, dapat menggunakan clausal with. Maka selanjutnya kita akan mempelajari tabel yang digunakan pada pembahasan ini. Bagian ini menjelaskan mengenai tabel yang digunakan pada pembahasan bab query lanjutan. Ada 3 buah tabel yang digunakan masing-masing mengikuti struktur berikut. Ada tabel departemen dengan departemen ID sebagai primary key. Kemudian tabel nama employee ID sebagai primary key dan departemen ID sebagai foreign key. Kemudian tabel job yang terdiri dari employee ID, start ID, and date, job ID, departemen ID. Nah, kemudian apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Jadi ini adalah subquery. Statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Pada gambar di atas, subquery inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query. Berikut posisi penulisan subquery dalam SQL comment. Jadi ini adalah subquery. Kemudian penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Jadi subquery ini dijalankan terlebih dahulu, kemudian nilainya dikembalikan ke main query. Subquery dengan banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multi row dan multi kolom. Berikut ini contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris main query. Selalu subquery-nya dibandingkan dengan main query per baris. Kemudian pembandingan kolom. Perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan dan tidak berpasangan. Pairwise comparison subquery adalah seperti ini. Jadi berpasangan. Tidak menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dan memiliki nomor pegawai 178. Dan non-pairwise comparison subquery adalah perbandingan tidak berpasangan. Penggunaan query dalam clausal form. Query bisa diletakkan di dalam clausal form untuk membentuk tabel temporer. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ekspresi scalar subquery itu mengembalikan nilai kolom hanya pada satu baris. Jadi hanya bisa digunakan untuk satu baris. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Jadi mengambil baris dari outer query kemudian dijalankan dan digunakan yaitu nilai dari inner query untuk qualify. Selanjutnya adalah kita akan membahas beberapa contoh-contoh yang di sini sudah ada. Bagaimana korelasi subquery juga digunakan untuk mengupdate baris, yaitu menggunakan perintah update. Kemudian menambahkan satu kolom pada tabel employee menggunakan alter add.
Kemudian di sini dapat juga kita menggunakan operator not exist. Kemudian penggunaan clause with. Dengan menggunakan clause with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select. Berikut ini adalah contohnya. Dengan menggunakan clause with, kita bisa menggunakan select di sini dengan select yang sama. Contoh penggunaan clause with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari rata-rata gaji departemen. Ringkasannya, subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Pembandingan kolom dari subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan dan tidak berpasangan. Query bisa diletakkan di dalam clause form untuk membentuk tabel temporer dan dikenal dengan istilah inline view. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Clause with dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Maka demikianlah tutorial kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.